Halo Dir, kembali lagi di Adela Reksa. Dan jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke deh, happy for watching. Assalamualaikum, balik lagi di Adela Reksa. Kali ini aku mau berbagi pengalaman ke teman-teman. Bisa jadi saat ini sedang teman-teman rasain atau sedang teman-teman alamin saat ini. Jadi aku mau bagi pengalaman tentang gimana caranya kita buat lebih bisa percaya diri untuk untuk semakin maju dan bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ceritanya adalah gimana solusinya agar kita bisa percaya diri. Karena banyak dari cerita teman-teman, pengalaman juga yang bermasalah dengan rasa percaya diri untuk bersosialisasi dengan orang lain. Itu banyak banget yang mengalami kesulitan itu. Jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku. Dulu, waktu aku masih kecil, aku tuh TK-nya ikut nenek aku sampai dengan SD. Nah, SD tuh aku masih jadi anak yang periang, masih masih suka main gitu segala macam. Dan akhirnya aku harus ikut balik bapak aku pindah lagi kan, karena memang tempat kerjanya juga pindah. Aku ikut bapak aku pindah dengan sekolah yang baru, dan itu membuat aku benar-benar ngerasa yang kayak dari kecil itu udah ngerasa kayak bingung nih untuk bersosialisasi. Aku dulu kelas SD itu aku pindah dengan teman-teman yang baru. Aku ngerasa kayak aku nggak cocok gitu. Aku nggak cocok dengan mereka. Aku nggak mau. Jadi dulu tuh aku kayak yang nggak mau sekolah kayak gitu kan, masih kecil karena nggak mau sekolah hanya karena aku merasa teman sepermainan aku tuh nggak sama kayak teman nenek aku gitu kan, tingkat kenyamanannya tuh beda gitu. Nyampe aku juga dulu tuh susah untuk bersosialisasi. Jadi dari aku kecil itu, waktu aku ngaji juga aku sempat pindah-pindah TPA gitu karena aku merasa ini aku nggak bisa nih di lingkungan yang seperti ini, anak-anaknya seperti ini, aku nggak bisa nih. Jadi pindah terus sampai akhirnya aku dinasehatin sama bapak aku kan. Dinasihatin kenapa, alasannya kenapa, aku cerita kan di masa kecilku, aku cerita aku nggak bisa pak, anaknya begini, aku nggak bisa nih kalau temen begini, beda sama temenku yang dulu, beda sama temenku yang dulu. Kata bapakku nggak boleh gitu, nah kita harus tetap bisa bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun agar hidup kita tuh semakin mudah, karena kalau semakin banyak teman kita kan semakin mudah. Dari situ aku nyoba buat ngebuka apa ya, ngebuka hati sama pemikiran aku di seusia sekecil itu. Sampai akhirnya aku SMP itu aku masih cuma berteman dengan yang itu aja dan nggak sama yang lain karena memang susah kan untuk bersosialisasi aku waktu itu. Sampai akhirnya waktu aku SMP itu kan dari SD itu beda lagi kan, nggak cuma satu SD aja lingkungannya, itu kan dari banyak SD lain gitu. Aku bisa mulai nemuin pribadi aku gitu. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk ikut ekskul basket. Yang awalnya aku juga waktu SD itu cuma ya main-main biasa doang gitu kan. Cuma aku nggak ngerti aku suka beneran atau enggak. Dan akhirnya aku mulai tuh ikut basket, dan kebetulan emang anak basket itu tuh memang cablak. Pasti kalian juga pernah punya teman basket yang cablak, banyak omong, seru, asik dan segala macam. Karena memang menurut aku anak yang suka olahraga itu biasanya tuh orangnya seru-seru gitu kan. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk ikut ekskul basket, dan aku ikut ekskul basket, ikut ekskul volley, ikut, ya dulu aku ikut itu kalau nggak salah. Jadi teman yang
tadinya aku yang diem aja biasa aja jadi kayak yang mulai kenal, dan karena pergaulan sih menurut aku. Jadi sifat kita yang tadinya pendiam, sifat kita yang tadinya gak banyak omong, sifat kita yang gak mau bersosialisasi, menurut aku lingkungan itu faktor utama. Dimana faktor utama itu yang ngebuat diri kita bisa jadi pribadi yang berbeda, itu karena lingkungan. Jadi karena lingkungan aku, teman-teman aku tuh orangnya seru, orangnya banyak omong, orangnya mudah bersosialisasi, jadi aku kebawa secara otomatis. Yang tadinya aku nggak mau yang kayak bodoh amat dan biasa aja, nggak yang berteman yang terlalu gimana gitu kan. Dengan adanya teman sepermainan aku yang ngebuat aku untuk tetap gimana caranya kita kompak, gimana cara yang kita tetap asik, gimana cara yang kita tetap satu tim dengan satu tujuan, itu menurut aku itu ngerubah diri aku banget. Jadi yang aku yang tadinya nggak banyak omong, nggak yang suka gimana gimana itu jadi yang kayak seru aja gitu kan, asik aja gitu, sampai akhirnya aku mulai berani di dunia pendidikan. Aku mulai yang kayak dulu aku waktu SD aja udah sering jadi ketua kelas gitu kan, udah mulai aku beraniin karena dukungan dari bapakku juga kan, karena aku nggak mungkin pindah tempat nenek aku karena di sana udah ada kakak aku kan yang sekolah di sana. Jadi karena keadaan juga dan dorongan dari motivasi dari bapakku, dari mamaku yang nggak boleh begitu dengan sikap yang seperti itu. Jadi kita memang benar-benar faktor lingkungan dan perhatian orang tua sih. Jadi dulu itu aku melihat teman-teman aku kok bisa ya berteman sama ini, kok bisa ya berteman sama ini, kok asik ya, kok berani ya dia di kelas gitu, kok berani dia menyampaikan pendapat, dia berani maju ke depan, itu gimana caranya. Dan teman-teman aku waktu itu aku duduk sama temen yang dia tuh aktif dan dia tuh pinter juga, dan aku melihat gimana sih orang itu bisa pinter gitu. Jadi untuk jadi pribadi yang jauh lebih baik, kita tuh harus melihat, mempraktekkan, dan kita harus kerjakan. Ini aku ngeliat teman-teman aku, kenapa dia bisa dapat peringkat, kenapa dia bisa berani untuk berpendapat, bisa mudah bersosialisasi. Aku melihat dulu dari teman-teman aku, kok bisa kan, dari lingkungan. Seandainya lingkungan itu mendukung, itu secara otomatis ngebuat pemikiran kita untuk tetap jadi kepikiran dan ingin melakukan. Dan akhirnya aku mulai memberanikan diri. Jadi gimana sih caranya aku bisa maju ke depan, gimana caranya aku bisa jadi pintar, itu aku nanya gimana caranya ya bisa pintar. Kata temen aku, dia bilang kita rajin baca aja kita bisa pintar. Jadi gimana caranya aku harus pintar, jadi aku pulang sampai rumah tuh aku belajar sampai malam, itu belajar. Aku harus bisa bahkan sampai aku hafal, sampai aku akhirnya aku bisa dapat peringkat. Aku jadi banyak temen, dan aku sering dipanggil guru, sering bisa berpendapat, sering mengungkapkan pendapat gini gitu kan, saling ngobrol segala macam, ikut jadi perangkat kelas gitu kan. Waktu itu aku jadi bendahara, terus jadi sekretaris gitu segala macam, sampai aku SMA, sampai aku di dunia perkuliahan. Dan yang kebiasaan aku yang tadinya diem itu udah nggak lagi, dan aku menemukan temen yang sama seperti aku dulu waktu aku kuliah. Jadi aku menemukan dia itu dengan kondisi yang masih polos, dengan diriku yang dulu masih kecil. Akhirnya aku gimana cara ngebuat dia untuk berubah, dan alhasil sampai sekarang dia jadi banyak temen juga, dia jadi mudah berpendapat. Karena kalau kita terlalu diem dan menutup diri untuk melihat dari lingkungan kita, itu juga bakal ngebuat kita tuh nggak bakal jadi apa-apa. Jadi kita tuh kalau bisa berada dengan lingkungan yang baik dan yang ngebuat kita tuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan buat teman-teman semua yang sekarang sedang susah untuk bersosialisasi, susah untuk beradaptasi, kalian jangan untuk selalu menutup diri, karena bakalan tetap terus seperti itu. Kalian bakalan tetap tumbuh dengan kondisi yang seperti itu. Dan itu menurut aku
bukan buruk sih, cuma kurang memanfaatkan situasi, kurang memanfaatkan keadaan. Jadi kita akan terbiasa dengan sifat yang seperti itu dan itu akan sulit untuk kehidupan kita yang ke depan. Jadi buat kalian semua yang sekarang mungkin lagi bingung gitu kan, gimana ya aku nggak bisa nih di sekolah baru, temenku udah nggak yang lama lagi, apa bisa aku temenan sama yang ini? Kita jauh-jauhin pikiran kayak gitu. Yang penting kita harus tetap punya rasa semangat untuk berubah, semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kita harus memperbaiki kondisi semuanya dan beradalah dalam lingkungan yang sehat dan yang membuat kita tuh semakin termotivasi. Jadi buat kalian semua tipsnya adalah kita harus membuka hati, membuka diri kita untuk mereka yang baik untuk kita. Kita lihat, kita praktekkan, dan kita pelajari serta kita kerjakan. Jadilah muda yang kreatif, semangat, dan tetap rajin berdoa. Oke deh, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah like, subscribe, dan komen. Dadah.